Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kreativa, ayah bunda yang lagi santai, yang udah mengerjakan domestik di rumah. Halo Mbak Konita. Nah, ketemu lagi sama saya di sharing santai, ngobrol 2 Devi setiap hari Senin jam 10. Nah, ini agak-agak lewat dikit ya, nggak apa-apa ya. Yang penting masih jam 10. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang peran ayah dalam pendidikan. Sebenarnya kita pernah ngobrolin juga tentang peran ayah ini, cuma lingkupnya itu luas. Jadi waktu itu kita ngobrolin tentang ayah itu sebagai pencari nafkah, ayah itu sebagai teladan, ayah itu sebagai apalagi ya, pemimpin di keluarga gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang ayah itu sebagai pendidik. Waalaikumsalam Teteh. Oh ini Teh Fitri ya. Saya mau sapa-sapa dulu. Ada Kang Budi. Halo Kang Budi. Kemudian ada Arifa Fiza. Kemudian ada Mamita apa nih, Mami Tanga Bibita. Ya halo semuanya ya. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol nih di sini. Nah, sekarang Teh Deviana udah dada-dada juga. Halo Teh Deviana, kita undang ya. Lagi tentang peran ayah secara keseluruhan. Kita mau ngobrolin tentang bagian kecil dari sebuah peran gitu. Halo Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar dulu, benerin dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah riuh. Hari ini riweh. Biasa kalau hari Senin itu sama di aku juga sapa kepuk tepuguh gitulah. Nyiapin tapi belum beres teh. Aduh. Ya semoga sehat ya Teh ya. Amin, teteh juga. Udah lama nggak ketemu ya. Udah, padahal baru minggu kemarin ya kita online bareng. Nggak maksudnya ketemu Misa. Iya, kita belum ketemuan bareng-bareng ya. Mungkin satu hari kita akan online-nya bareng-bareng ya. Kita sambil cooking bareng gitu ya. Bolehlah nanti kita ya. Padahal waktu itu kita ngebahasin mau cookingan tapi belum. Tapi belum. Semoga pandemi berlalu. Kalaupun misalnya nanti ada cookingan, kita ngejaga protokol kesehatan aja. Gitu. Seperti biasa Teh, sebenarnya kita pernah ngebahas juga tentang peran ayah Teh waktu episode ke-6. Tapi waktu itu kan lebih luas gitu, dan kita ngejelasin tentang ayah itu sebagai pemimpin, ayah itu sebagai pencari nafkah gitu. Nah, kita lebih spesifik lagi di sini ngobrol tentang bagaimana sih peran ayah di dalam sebuah pendidikan gitu. Ya pendidikan keluarga kita kecil aja. Gitu. Nah, keluarga kita aja soalnya peran ayah di yang lain nggak tahu ya. Nah, benar. Karena setiap keluarga pasti beda-beda ya. Setiap keluarga pasti beda-beda, punya visi misi berbeda-beda. Nah, seperti biasa nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan bagi-bagi hadiah seperti biasa ya Teh ya. Ada ini kartu sensa, kemudian stiker doa. Oh kemudian, iya tuh penting. Nih buku buat panduan ibu-ibu berhomeschooling, dan satu lagi nih ada alas main hoop. Jadi ini tuh alas main tapi sebenarnya buat olahraga juga sih, supaya kita nggak mager. Supaya nggak mager ya Teh di rumah. Ya. Gitu Teh. Mari kita kembali ke laptop Teh. Kembali ke obrolan kita. Gimana sih peran ayah sebagai pendidik? Nah, kalau misalnya saya lihat nih, kalau kondisinya Teteh kan berjauhan gitu ya. Suami di Papua, Teteh di Bandung, ketemunya juga beberapa bulan sekali gitu ya, karena sekarang lagi pandemi jadinya lebih jarang. Nah, itu gimana Teh? Bisa diceritain nggak versinya Teteh ketika komunikasi bersama suami ini? Gitu. Silahkan Teh, Teteh dulu.
Nggak, teteh dulu aja, aku kan jauh teh, jadi jauh mah ya gitu. Justru justru Ya, itu menariknya lah. teh. Silakan teh. Iya, oke. Jadi peran ayah ya, kalau dalam kita kan ngobrolinnya skupnya itu homeschooling ya. Jadi seperti obrolan-obrolan kita yang sebelum-sebelumnya gitu, kalau si ayah itu kalau misalnya dalam homeschooling memang berperan sebagai kepala sekolahnya gitu. Ya. Dimana fungsi kepala sekolah itu kita tahu sendiri ya, bahwa kepala sekolah itu berarti membawa membawahi kesehatan. Maksudnya dia harus bertanggung jawab dalam segi ya anaknya seperti apa, perkembangan pendidikannya seperti apa. Berarti kan harus serba tahu ya, serba Ya. mencari informasi bagaimana. Nah, berarti kan si pelapor itu ya, pelapor itu kita sebagai fasilitator si anak, ibu yang tiap hari gitu sama mereka. Berarti kan ya gimana cara kita berkomunikasi sama suami kita sebagai kepala sekolah, menjelaskan apa yang sudah pencapaian anak kita. Terus misalkan apa kita juga mengajukan, kayak saya sih sebenarnya saya ngajuin gitu ke suami, kita mau belajar ini, atau misalkan kalau misalnya mau di outsourcing gitu ya, minta les gitu, ini les ini. Terus suami saya tuh katanya ini apa, kenapa butuh ini, kenapa, contoh ya, contoh aja ya, contoh simpel. Misal waktu itu ikut les bahasa Inggris kan ya, terus suami saya tuh ngeliat kayaknya ini bahasa Inggris tuh kayak cukup di YouTube gitu. Soalnya pembelajarannya tuh kurang oke gitu menurut dia ya, karena pas dia pulang gitu kan sebulan, terus melihat perkembangan bagaimana apa belajarnya kayak gimana gitu. Terus dia bilang sih dievaluasi kan. Jadi ini kayaknya udah aja deh, ini stop aja dulu, kita cari lagi yang tempat yang kira-kira memang yang kita butuhin, karena itu bukan yang Ya. kita cari gitu, bukan kita cari. Jadi oh oke, karena saya sebagai itu komandannya udah bilang ya udah nggak usah gitu ya, maksudnya oh iya ya udah sih, memang iya, saya pun mengiyakan gitu, memang kayaknya kurang gitu. Terus ditambah biayanya juga lumayan, jadi kan sebenarnya kita kalau saya biaya lumayan kan kita juga harus perhitungan banget ya kalau misalkan mau mengoutsourcingkan gitu. Kayaknya ini tuh nggak apa, maksudnya nggak apa, efeknya tuh nggak gede gitu, nggak worth it lah gitu, istilah zaman ayeuna mah gitu. Jadi ya udah akhirnya berhenti gitu. Nah jadi kan kepala sekolah itu yang melihat ya berarti sejauh mana perkembangan si anak. Terus dia juga bertanggung jawab apa aja sih yang udah si anak-anak dapat gitu. Kadang suami saya juga suka kalau saya nelfon kan hampir tiap hari nelfon gitu. Itu juga tanya perkembangan anak-anak kayak gimana gitu. Ya bukan cuma masalah akademik aja ya, tapi kayak misalnya apa mengaji atau gimana. Kalau nggak anak-anak suka ditanya tadi ngapain aja gitu teh, jadi ya rada gimana gitu ya sebenarnya. Jadi kan supaya tahu ya dari anaknya ngapain, saya main misalnya, main apa aja, nggak belajar misalnya, kan main apa kayak board game kayak gitu. Terus saya suka ini kan itu juga belajar gitu. Terus ya gitu teh sejauh ini gitu. Jadi emang apa ya, harus meskipun gitu jarak saya sama suami saya tuh memang jauh gitu. Terus pulangnya juga apalagi pandemi kayak gini kan, pulangnya jadi jarang banget gitu kan. Jadi apa ya, berbulan-bulan gitu baru pulang. Terus di rumah pun ya nggak lama juga, ya maksimal sebulan lah gitu. Iya Ya itu benar. bisa kelihatan ya, maksudnya dia bertanggung jawab pada saat pulang. Betulnya saya enak sih, maksudnya dia menemani anak-anak kayak belajar kayak gitu lebih sama dia. Terus kan jadi dia tahu juga perkembangan si anak-anak itu kayak gimana gitu. Jadi ya sejauh ini alhamdulillah sih peran si ayah itu ada, walaupun dirinya tak ada, tapi Sejauh ada ada ya. ya, maksudnya iya, dengan komunikasi kayak gitu kan dia ada. Terus kayak misalnya kalau ada dia, maksudnya si ayah itu emang harus berperan. Makanya kan kedekatan ayah yang waktu kita bahas itu Ya, harus ya. benar-benar apa ya, harus. Terus alhamdulillahnya meskipun jarak jauh, tapi anak-anak alhamdulillah deket sih teh. Gitu sih Jadi di ceritanya. situ Hebat ya. Tadi aku mau tahu versi saya. iya, jadi di situ peran peran ayah itu memantau pendidikannya itu walaupun sibuk tapi tetap si ayah itu ngontrol gitu ya. Ya, saya juga pernah waktu itu kan pernah main ke rumah teteh gitu ya. Tetap suami itu menanyakan gitu ya, apa aja aktivitasnya, bilang lagi apa kumpul-kumpul bareng anak-anak homeschooling gitu. Jadi bagus juga ya dengan memantau seperti itu jadinya
peran ayah itu tetap ada walaupun secara fisik tidak ada gitu kan. Itu bagus banget sih, alhamdulillah ya Teh ya. Kalau saya ya karena saya ada ya, suami ada gitu, maksudnya nggak berjauhan gitu, bekerjanya ya masih sama-sama di Bandung, sama-sama di Bandung. Tapi memang kalau misalnya kan kadang-kadang orang tuh pengen tahu urutannya gimana sih gitu ya, urutannya gimana gitu ya, tetap aja urutannya itu kita mulai kenalkan apa sih suara ayah itu di sejak 3 bulan pertama itu ya, namanya juga Oh, harus komunikasi gitu kan ya. Nah, suara ayah di 3 bulan pertama itu didengarkan gitu. Kemudian di 2 tahun pertama main bareng-bareng gitu, main kemana gitu. Kalau Teh Devi bilang itu apa ya? eh, apa me time tuh apa? Waktunya cuma satu berdua itu. hari bersama. Oh iya, 1 hari Ya, one bersama day. gitu. Hmm. Nah itu di si 3 anak itu tuh punya 1 hari bersama gitu. Kayak misalnya pagi-pagi nih Salma itu selalu jalan, bukan jalan, kalau nggak jalan kaki itu naik sepeda bareng-bareng sama ayah cuma berdua aja. Terus kalau Syam itu sorenya gitu. Dan Sine itu punya waktu lain gitu. Kemudian apa sih namanya tuh di kita juga ayah juga kalau waktu nggak pandemi udah mulai kayak ngajak ke masjid gitu ya di 4 tahun pertama Hmm, itu iya. ngajak ke masjid, udah mulai apa yuk bareng-bareng misalnya kalau ke Borma jadi dikenalkan. Nah, di situ juga akan menumbuhkan kayak sosial gitulah, apa sosial yang baik lah untuk anak-anak gitu. Jadi itu tuh peran si ayah karena di sini kan ibu kadang-kadang domestik gitu ya, ibu domestik. Nah, itu si ayah tuh yang menghandle itu gitu. Nah, sebenarnya ya kita memang suami kita belum menjadi ayah ideal seperti Rasulullah ya Teh ya. Oh, Tapi masih kan jauh, Teh, masih kalau itu jauh mah. banget. Tapi ikhtiar menuju ke sana kayak misalnya kalau belajar sama ayah itu kan kalau sama kita kayaknya ada waktunya maksudnya yuk karena kan kita harus mengatur jadwal jadi kita apa ada jadwal-jadwalnya. Tapi kalau sama ayah tuh bisa kapan aja dan mungkin harus seperti itu gitu kayak misalnya belajar apa hafalan gitu bisa di mana aja gitu pas misalnya lagi bepergian kemana bisa sambil hafalan gitu jadi nggak harus atau misalnya nasihat-nasihat yang kayaknya kalau udah dibilangin sama ibu tuh bebal gitu bebal tapi kalau sama ayah biasanya langsung nempel gitu padahal pesannya sama gitu seperti itu. Iya. Cuma ya itu Beda ini kadang-kadang sih itu mungkin ya. power of ayah itu luar biasa ya teh ya Iya, kata-kata ayah benar. itu ajaib kayak gitu itu aja sih ya maksudnya sejauh ini sih ya pendidikan pendidikan yang sederhana itu ya itu yang kita terapkan di rumah gitu ya karena kalau misalnya pendidikan formal itu ya itu kan tahapan yang apa selalu atau biasa kita lewati gitu gitu deh teh Dulu teh saya tadi pernah ada ini yang sih, saya dulu pernah apa ya? Dulu tuh kan kalau kita kan biasanya ibu-ibu tuh suka belajar parenting gitu ya. Maksudnya ikut seminar A, B, C gitu ya. Dan saya ya tuh pernah di satu titik kalau saya tuh nggak mau lagi ikut kayak gitu gitu. Terus kenapa kata suami saya gitu? Iya, soalnya sebenarnya ini kan tugas kamu bukan tugas saya gitu. Jadi saya ya ya, sempet kayak gitu bilang ke suami saya kalau itu tuh tugas kamu jadi kamu yang harus ngajarin aku gitu kayak gimana gitu kan itu tugas AA gitu kata saya tuh gitu terus dia bilang ya nggak apa-apa kamu aja yang belajar nanti kasih tahu saya beneran didengerin enggak kata aku tuh gitu jadi maksudnya memang kan cara kita berkomunikasi kayak gimana tapi ada satu sisi kan kita juga kayaknya tuh kok gue terus gitu yang belajar gitu maksudnya ya istilahnya padahal kan sebenarnya anak kita yang tanggung sendiri ya. maksudnya anak itu kan anak berdua bukan anak saya aja terus gimana kayak misalnya ya kita harus ini tapi alhamdulillah sih teh maksudnya setelah itu akhirnya ya saya ikut-ikut lagi aja sendiri karena emang suami saya kan sebenarnya nggak ada waktunya gitu ya alhamdulillah Ya. kalau misalkan dia pulang kayak gitu pernah ikut kan satu itu kan ketemu teteh juga ya satu seminar kayak gitu dia mau aku paksain juga cuman ya kali-kali lah gitu cuman ya sejauh itu mah dia bilang ya udahlah kamu aja yang ikut alhamdulillah sebetulnya ngeh gitu kan Iya, iya. suaminya cuman kadang kan kita suka sebel masa kita aja terus yang belajar gitu masih gitu kan ya
Iya, Jadi iya benar. supaya tahu takutnya tuh pengennya kan maksudnya si ustadznya sendiri yang bilang sebenarnya peran ayah tuh kayak gimana kayak gitu-gitu kan. Tapi ya waktu itu pernah denger juga ustadz siapa itu yang waktu itu apa kita pernah ini bareng ya. Maksudnya ya memang perempuan tuh nggak apa-apa belajar asal gimana cara kita mengkomunikasikan apa yang Oh kita iya, pelajari pada suami kita gitu. iya Caranya betul. seperti apa gitu kan. Iya, iya. Heeh. Iya Jadi benar teh ya sama juga. bener lah. Suami saya juga sama nggak apa ya maksudnya kalau misalnya dari seminar ke seminar bukan tipe yang kayak gitu gitu karena memang saya sadar betul cara belajar kita itu beda gitu tapi dia itu sangat mendukung ketika kita itu memang ikutan seminar itu atau Nah, apa iya sampai justru. nginep-nginep gitu ya dia sebenarnya datang gitu ya dia sebenarnya datang tapi yang nggak ikut serta gitu tapi mungkin ya itu caranya dia itu ya udah bunda aja yang belajar terus kita kayak komunikasi ya ini tuh nyambung banget sama pertanyaannya Bunda Fitri nih Bunda Fitri kan bilang Oh, gimana sih menyamakan frekuensi dengan ayah terkait pendidikan anak nah ini tuh sama banget dengan ya menurut saya tuh ini jawabannya gitu ya ketika misalnya kita biasanya perempuan yang suka belajar gitu ya. Biasanya sih perempuannya yang lebih rajin belajarnya, maksudnya belajar parenting ke parenting. Nah, justru itu tugas kita kan sebenarnya ketika kita mau mengamalkan sesuatu itu kan kita menceritakan lagi dulu, setelah menceritakan lagi kemudian kita amalkan bersama-sama gitu karena kan ketika menceritakan lagi kita tuh jadi ingat lagi kan jadi ingat apa yang sebenarnya disampaikan sama ustadznya apakah sudah benar gitu yang disampaikan itu udah benar atau enggak gitu jadi nah di situ iya. mungkin bisa jadi bahan diskusi dengan suami gitu jadi untuk menyamakan frekuensi itu justru ketika kita udah mendapatkan apa parenting atau apa sesuatu dari guru kita justru itu kita menceritakan lagi nanti insya Allah akan satu frekuensi ya teh ya gitu. Iya. Iya sih Mm-mm. kalau saya habis ikut misalkan sebenarnya dengan Mm-mm. dukungan suami dengan kita ikut terus suami mengiyakan sebenarnya dia udah mendukung ya salah Ya satu bentuk betul. mendukung. Terus udah gitu kalau suami saya sih biasanya suka tanya misalnya tadi sama dokter Aisyah misalnya gimana gitu misalkan oh iya jadi aku tuh secara nggak langsung tuh menceritakan apa yang aku dapat dan Mm-mm. sebenarnya di situ tuh misinya itu adalah apa ya memberitahukan ke suami bahwa oh iya peran suami tuh gini gini loh jadi Iya kata bu ini gini gini jadi kata ibu ini gini ya memang sih ada yang kalau misalkan bercerita tuh ini loh kata bu ini juga gini gini ada yang kayak gitu kan tiba-tiba terus suami langsung benar ya udah jangan ikut lagi pengajian itu kan ada yang kayak gitu juga ya benar. cuman maksudnya berarti kan gimana cara kita dan pada saat mungkin kondisi si suami kita tuh memang lagi Bisa. santai, terus Oh, enggak benar. baru pulang atau gimana. Jadi memang memperhatikan kondisi terus dan kalau ditanya juga kali ya kalau saya sih lebih kayak kalau saya gimana? Oh iya tadi di sini tuh. Jadi dia tuh lebih mungkin akan lebih mendengarkan apa yang kita ini gitu. Kita Iya, iya. sampaikan ya memang sih. Bener teh. Kuncinya Iya, ya jadi memang komunikasi bener. jadi kita emang mungkin ngobrolnya juga nggak kayak menggurui juga ya ke mereka ya, nggak Hmm, menggurui gitu. Jadi emang kita coba mensejajarkan kalau misalnya ya disejajarkan aja antara kita dan dianya, dia dan kitanya gitu. Kalau misalnya sama-sama yang sedang belajar gitu. Soalnya kalau misalnya apa ya kayaknya suami juga nggak mau ya kalau apa kayak direndahkan gitu seperti itu jadi ngomongnya itu benar harus cari waktu yang tepat mungkin ketika udah semuanya apa rapi semuanya ya orang anak-anak udah pada tidur gitu mungkin bisa tuh jadi bahan obrolan seperti itu Kalau enggak, nah kalau saya tuh kalau suami pulang teh, jadi kalau suami pulang saya cuma gini, mau lihat catatan ini enggak? Waktu yang ini nih catatan-catatan pokoknya yang aku catetin gitu teh. Nih baca. Oh iya, dia kadang yang ngeliat gini doang kayak yang males gitu. Ya udahlah ceritain aja, dia kan suka kayak gitu. Jadi maksudnya ada cara gitu ya, ini baca-baca gitu. Tapi kadang udahlah ceritain aja. Oke, ceritain aja. Jadi gini, langsung panjang kali lebar. tapi Langsung emang jadi bener-bener seru ya udah. itu apa ya jadi seru gitu kan kita diskusinya seru terus kita juga apa ya si suami juga jadi tahu oh ya si bunda teh nangkep gitu nangkep apa yang dibilangin sama ustadznya gitu kadang-kadang ngetes gitu kan dan yang terpenting sebetulnya apa
kita mesti benar-benar apa ya namanya tuh mencoba untuk terus komunikasinya itu jalan aja gitu gitu. Benar juga Ya. ini Teh Iva ya, suami itu Oh, nggak Teh suka Iva. digurui. Iya bener emang nggak suka banget, nggak suka banget. Banget. Jadi memang ya kita harus perhatikan juga sih ya, dan tipe-tipenya itu memang beda-beda ya. Hmm, Maksudnya pasti ya suami teteh kan pasti beda. Cuman cara penerimaannya kayak gimana, terus cara kita ngobrol juga pasti beda. Kalau saya kan kalau saya mah nggak kalem-kaleman, maksudnya lebih cerewet gitu. Cuman tetap ngelihat kondisi si suami, maksudnya kayak kayak kalau misalnya kayak dia males, kayak pokoknya kalau nelfon juga kelihatan mukanya tuh kayak capek kayak gitu. Paling yang ya. ngobrolnya yang ringan-ringan. Kalau misalnya ditanya baru aku jawabin nyerocos langsung panjang gitu. Tapi kalau misalnya cuman ya setitik-setitik ya udah jawabnya setitik-setitik juga gitu. Jadi nggak sampai ngebahas. Ya kayaknya memang kunci komunikasi gimana caranya komunikasi efektif sama Suami suami ya. sama Jadi pasangannya. Iya, terus ini jadinya juga bener Teh, sih. kan ya kita sebenarnya bukan cuma suami, tapi kita juga harus jadi fasilitator untuk anak-anak kita gitu. Nah, tapi sebenarnya peran suami ini tuh kalau di saya itu benar-benar luar biasa berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya udah masalah apa ya, hal-hal prinsip gitu, terus si anaknya itu agak susah diomongin. Nah, itu tuh biasanya kalau saya tuh bener-bener nyerahin ke suami gitu, gimana cara dia ngomongnya ke anak gitu. Biasanya apa ya, suami tuh suka bisa menganalogikan dengan hal-hal yang praktis gitu ya, sampai si anak itu, oh iya, dia menyetujui untuk setuju dengan kita gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin di situ ada apa ya kayak kan suami lebih logik merennya ya teh ya jadi Nah, lebih betul ya. sistematis mungkinnya cara cara berpikirnya gitu kan kalau kita kadang-kadang mikirnya ya udahlah gitu maksudnya sambil apa ya mungkin bisa dengan kelembutan tapi kalau kalau si ayah ini tuh kan apa nih misalnya plus minusnya apa jadi sama dia tuh sampai dijelasin kayak gitu sampai si anak itu masuk gitu ke si otaknya itu gitu jadi di situ juga si ayah itu berperan sebagai fasilitator bagi anaknya gitu karena hal-hal logik itu di ayah biasanya seperti Tapi itu. bener deh kalau kalau kita ibu itu mungkin terlalu banyak. Tapi itu tuh kita secara nggak sadar ya. Maksudnya kita tahu kalau kita terlalu banyak ngomong gitu, menasehati si anak tuh terlalu banyak. Sedangkan kalau si ayah tuh cukup beberapa kata tapi kena gitu. Iya Maksudnya ngerti nggak benar. teh? Nah, kayak gitu kan. Jadi kadang memang kayak misalnya suami cukup beberapa kata. Suami saya tuh selalu bilang ke saya tuh, kalau udah ngasih tahu nggak usah diulang-ulang, cukup sekali aja. Maksudnya udah sekali lihat. Terus kalau misalnya si anak Ya. punya salah, kadang kan kalau ibu-ibu diulang lagi, diomongin lagi terus gitu loh. Si anak kayaknya tuh males gitu dengerin jadi. Iya Tapi kalau benar. suami saya bilang udah, kamu tuh cukup sekali ngomongnya nggak usah terus-terusan kata. Itu tuh suka diingetin. Oh iya, oh iya. Tapi kadang kan kita namanya juga ya perempuan gitu, jadi suka apa ya, suka nggak sadar gitu kita tuh selalu Iya. ngebahasin tuh. Iya benar teh, iya benar banget. Jadi emang kalau si ayah itu dengan mungkin cuma berdiam aja itu udah keluar ya simanya kalau dengan berdiam tuh udah pada ketakutan gitu ya. Kalau kita kan harus ngomong gitu ya baru si anak itu nggak sama apa. Oh iya si bunda marah atau kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya teh ya. Tentang pendidikan ala-ala kita nih gitu ya karena kita juga sebetulnya sama kita juga mengacu gitu ya mengacu sama kepengennya idealnya itu seperti Rasulullah gitu ya mencontoh Oh iya, Rasulullah satu betul teh. Jangan Mm-mm. sampai, maksudnya kan sekarang tuh kayak musim orang-orang tuh pada nontonin drakor apa. Aduh coba Mm-mm. ada yang aku tuh pernah denger gitu. Ada yang sampai menirukan bahwa si suaminya tuh kayak itu dong, kayak di film itu. Itu kan film gitu ya. Maksudnya kalau kalau kita untung suaminya itu enggak apa ya, enggak sakit hati gitu ya. Kok Iya, dibandingin sama suami orang atau dibandingin sama TV, tapi mendingan kalau kita mau bandingin, kalau aku pribadi tuh membandingkannya, ih Rasulullah mah gini loh sama istrinya, ih ya Rasulullah benar. mah gini loh sama anaknya. Jadi
suami kan maksudnya enggak dibandinginnya, maksudnya kan kalau pembandingnya Rasulullah tuh kayaknya lebih apa ya, lebih lebih bikin dia oh iya itu kan panutan kita gitu loh. Jadi ya ya wanti-wanti gitu buat ibu-ibu Ya semua. benar. Ada itu saya pernah denger banget misalnya, kok suami saya nggak kayak di film-film drakor, atau kok suami saya nggak kayak di sinetron mungkin ya kayak gitu. Terus kok nggak kayak suaminya si ini, kok nggak kayak suaminya si itu gitu kan, kita nggak nikah sama suaminya dia Iya, gitu. iya benar. Jangan sampai kayak kayak gitu beneran. Itu pernah saya dengar. Tapi kalau misalnya kita bandingkannya sama suami kita tuh sama Rasulullah, ya pasti kan jauh, memang dia pun Iya, tahu itu benar. tuh panutan kita. Jadi dia tuh tahu mengacunya kemana gitu loh. Jangan Iya. sampai mengacu ke suami orang gitu kan. Kita aja nggak mau diacu jadi kayak ke istri orang kan gitu. Iya, jadi pokoknya ya itu tadi kan peran ayah itu kan sebagai teladan juga. Jadi ya teladan di sini tuh harus sesuai dengan teladannya kita ya, maksudnya Rasulullah gitu. Jadi makanya si Hmm, anak juga kayaknya kan si ayah juga kan berperan untuk memilihkan pendamping yang baik untuk anak-anaknya ya. Nah, di situ juga hmm. si ayah juga kan benar-benar punya tugas gitu. Tugas gimana sih ngasih tahu ke anaknya gitu kalau misalnya mencarikan seseorang yang baik, yang sesuai akhlaknya itu seperti apa gitu. Jadi pendidikan di situ tuh pendidikannya juga jadi luas gitu ya, bukan hanya sekedar pendidikan formal, tapi lebih ke Iya. kalau apa ya, lebih ke budi pekerti, akhlak gitu ya. Kemudian dari Betul. keseharian gitu tuh sangat sangat banget ayah ini berperan penting gitu. Apalagi sebetulnya yaitu dengan kan teteh berjauhan nih ya. Walaupun berjauhan sebetulnya yang nggak masalah. Yang terpenting itu tetap ada komunikasi gitu. Terus yang terpenting itu kan si apa si anak itu tahulah ada hadir gitu, si ayah itu hadir gitu di Ya. situ seperti itu. Ya jadi jangan sampai apa ya, pengen pengen ayahnya yang mana gitu, jadi harus terima aja ayahnya Iya, dan kadang bahkan si ibu tuh suka, namanya juga perempuan ya, memang wajar gitu, kayak misalnya suka nonton TV atau gimana, jadi kayaknya tuh mudah, apa ya, mudah terbrainwash gitu si otaknya tuh kan. ya Jadi udah. secara nggak langsung kadang ada yang suka mengungkapkan kalau misalkan kayak ini dong, kayak itu dong gitu, maksudnya ya Ya, cobalah maksudnya dari sekarang istighfar, terus sambil oh iya kalau misalkan mau bandingin ya bukan bandingin sih ya, bukan pembanding juga ya maksudnya Rasulullah, tapi ya ya karena beliau itu panutan kita Rasulullah, ya mendingan kita itu ke ke suami sana kita tuh gitu. kesehariannya kayak gimana kayak gitu loh. Lah kan kita juga nggak mau dibandingin sama istri Iya, orang gitu kan maksudnya. iya benar. Masya Allah ya Iya. teh ya. Aduh udah 10.31, tapi ini saya udah janji mau ngasih hadiah nih. Ada, Teh, itu ada yang pertanyaan Teh Fitri lagi tuh. oh apa tuh teh, kalau ayahnya Katanya menyerahkan ke kita gimana, kalau ditanya teh malah gimana baiknya ibunya aja, oh gitu ya. Nah kalau misalnya ya pokoknya kumaha ibu misalnya, ada juga yang kayak gitu emang. Ya kita berarti bilangnya gini, ya udah kalau misalnya gimana saya apa ya segala sesuatu yang jadi apa tapi kayaknya emang harus tetap dikomunikasikan sih, soalnya kalau misalnya gimana kita kan kita nggak tahu ya keputusan, tetap aja walaupun kita merasa benar, tapi kan tetap kan itu anaknya bukan anaknya dia aja. Kan anak bersama ya, anak bersama. Mungkin kita apa ya, mesti menstimulasi ayahnya gitu, menstimulasi ayah untuk bercerita gitu. Sebenarnya ya kalau misalnya gimana kita kan di situ nggak terjadi komunikasi, jadi kayaknya nggak apa-apa kita justru membuat ayah itu justru ngomong gitu, membuat ayah ngomong dulu. Emang kalau menurut misalnya emang kalau menurut saya itu gimana, emang ceritain dong gitu. Kan kita juga ke anak itu ketika kita komunikasi efektif itu kita dengan cara bertanya, dan kita harus tahu dulu kan pendapatnya si anak. Nah, kita juga kayaknya kalau misalnya menghadapi suami seperti itu, kita tanya lagi aja, oh emang sepengetahuan ayah pendidikan bunda itu kayak gimana ya? Ceritain dong gitu. Mungkin mungkin itu bisa sih di apa ya, diterapkan. Coba kalau menurut Teteh gimana teh? sebenarnya itu salah satu watak ya, watak dari si ayah. Memang kan watak laki-laki juga beda-beda sama halnya kayak perempuan.
Jadi ada yang kalau ditanya terserah gitu kan istilahnya ya. Jadi Iya gimana benar. kamu aja lah misalkan. Ini kalau ini kayak gimana kamu aja lah, terus kayak kita suruh milih. Kalau misalnya nanya mau apa, berarti itu harus kayak kasih pilihan aja kalau kata saya sih Kali apa misalnya. pilihan terbatas gitu ya? Jawaban Iya, terbatas jadi gitu ya. karena kayak misalnya kita minta persetujuan, ayah saya tuh mau kasih anak les ini, tapi Mm-mm. yang di A misalnya di les yang sama, yang di A tuh kita kasih tahu tempatnya tuh kayak gini gini gini, yang di B kayak gini gini. Jadi mendingan antara dua option aja. Terus sayanya pilih kalau kata ayah bagusan yang A atau yang B, mendingan kayak gitu. Jadi nggak, maksudnya ayah kalau kita bagusnya lesnya di mana ya, misalnya si anak terserah lah, terserah bunda, misalnya kayak gitu kan, itu sebenarnya memang ada yang karakter kayak gitu. Jadi mendingan kita cari mana misalkan di antara dua, misalnya mana yang bagus, nah baru kasih tahu kelebihannya apa ini sama ini. Nah jadi si suami itu biar milih dan belajar juga sih, maksudnya memang ada yang karakter kayak gitu watak kayak gitu tuh. Jadi emang nggak bisa dipaksa juga kalau misalnya terserah, kayak misalnya diajakin makan kan, kalau misalnya kalau nggak suami, oh ya kayak suami saya aja, ayah mau kamu makan apa, terserah bebas apa aja dimakan. Tapi kalau saya kasih pilihan misalnya, mau ikan apa ayam, ikan aja. Nah gitu, jadi saya juga suami kayak gitu, kadang suka ada terserahnya gitu. Jadi memang Mm-mm. harus kasih pilihan, misalnya mau ayam apa daging misalkan. Oh iya dah Mm-mm. ayam aja, oh iya oke. Jadi kayak gitu Mm-mm. sih teh biasanya, Mm-mm. karena kan memang sebenarnya si suami juga harus tetap kasih keputusan, jangan sampai Iya benar. terserah-terserah amat gitu. Iya Memang betul. yang terbaik pasti, tapi ya tetap ya kadang kan kita juga suka dengan emosional gitu kan, kalau perempuan tuh kali aja, kalau suami tuh lebih logis gitu kan, nambahinnya Iya. apa kayak gitu kalau kata saya. Terutama mungkin hal-hal yang prinsip kali ya Teh ya. Hal-hal yang prinsip yang harus Mm-mm. diajak bicara diskusi itu. Gitu. Ya, Ya, dicoba ya Teh ya. Semoga berhasil. Bismillah, insya Allah berhasil lah. Pokoknya yakin memang aja saya Bu. sama kok tipenya mirip-mirip sama saya pun kayak gitu. Tapi sekarang udah jadi kayak mulai bisa bisa kasih, maksudnya, tapi yang prinsip mah sebenarnya, kalau yang prinsip banget sih laki-laki tuh pasti ngasih Ya ngasih benar. apa ngasih Masih ngasih masih tahu alasan apa ya. nilai dia. Iya. Gitu. Jadi ya kalau cuman milih daging atau ayam ya memang terserah gitu. Ya Tapi kalau gimana misalnya kita suruh pilih gitu. aja daging ayam gitu. Kayaknya jadi kayaknya suruh kasih dia tuh yang berat-berat aja. Kayaknya kalau yang ringan tuh ya udahlah terserah Gak aja usah gitu lah ya. kali. Ya benar. Ya benar juga Teh, benar. Jadi kasihlah sesuatu apa yang berat-berat untuk suami. Iya Teh. Udah 10.36 nih. Terus ya itu saya tadi janji nih mau ngasih door prize. Ini kita ngasih door prize-nya ke siapa nih? Ke yang mau nanya atau gimana? Teh Fitri Jadi ini rajin ada nih Teh, udah dapat hadiah belum ya? Tapi terima Rajin kayaknya udah ngikutin, dapet ya. rajin ya. Ini ada stiker doa. Ini tuh stiker doa ada volume 1. Kenapa harus punya aja ya? Harus punya karena ini doa-doa yang dasar-dasar. Jadi saya tuh ngajarin anak-anak yang dasar-dasar di volume 1 ini, kayak misalnya bangun tidur kan, buat anak-anak terus tahu lah bangun tidur. Terus ya mau tidur, kemudian kalau mau masuk kamar mandi, karena kan si anak-anak biasa masuk kamar mandi gitu ya nih. Biasa main Kemudian air. keluar kamar mandi, terus ketika anak keluar rumah, karena kan anak-anak suka main gitu, dia kita ajarin. Terus doa kedua orang tua itu juga penting. Doa makan, doa sebelum makan, doa memakai pakaian, lepas pakaian, dan doa bercermin. Nah itu penting dikasih ya doa-doa ini, karena yaitu apa? Yaitu kalau misalnya tujuan kita itu beribadah. Nah salah satunya kan beribadah itu semua aktivitas kita niatkan untuk Berdoa. Allah. Jadi makanya dalam keseharian kita juga kita terapkan, pokoknya mau apa-apa sama Allah dulu gitu, baca doa dulu gitu. Gimana Teh, kita mau ngasih hadiahnya nih, ada 4 hadiah. Coba ya, Pertanyaan aja. Mbak Fitri nih udah pernah dapat hadiah belum sih? Yang belum dapat hadiah apa ya? Dari kartu Sense. Boleh milih deh Mbak Fitri, kalau Mbak Fitri boleh milih. Mbak Fitri boleh milih Mbak ya Fitri mau dari mana? Iya, gaya banget. Sebuah privilege yang didapatkan untuk Mbak Fitri. iya.
Kalau yang tiga lagi kita ini ya, kita eh ini aja. Tanya. Pertanyaan apa ini teh? Menanggapi, boleh deh. Oh ya, boleh. Wah, apa ya? Ini ada apa namanya, hadiahnya ada apa ini teh namanya? Hup. Hup ya, hup ya. Hup atletik Ini ya, aja hup teh, hup atletik. kalau kataku buat olahraga seru loh. Iya, iya ada hoop, terus ada buku secuplik, ini buku ini. Atau belum punya Kemudian buku secuplik. atau ini kartu sensa, ini juga kartu sensa bagus. Kartu sensa Semuanya itu bagus, saya juga mau. kartu sensa itu kartu raba ya, jadi buat anak-anak. Nih, tada, nih. Nih saya tuh Teh Devi ya, saya mau cerita nih waktu bikin kartu sensa kan. Kenapa kalau kartu sensa ada 4 gini gitu? Karena kalau yang namanya mengenal angka itu kan harus komprehensif ya, harus mengenal hurufnya, harus mengenal ada Bentuk kuantitinya, heeh, ya. terus ada lambangnya gitu kan. Kadang-kadang kan anak-anak itu abstrak gitu, dua, dua tuh apa? Kan harus ada Ya, dua jumlahnya gitu. Kita kasih pertanyaan aja teh buat 3 orang lagi. yang buat olahraga katanya. Oke, tuh teh yang buat olahraga. Boleh. Mbak Fitri itu ya, dapatnya yang hoop atletik. Kayaknya masih ada berarti kalau gitu alamatnya. Selamat ya. Makasih loh Mbak Fitri, kayaknya selalu hadir mendengar cuap-cuap kita. Semoga ada manfaatnya. Iya, pokoknya kita bukan ahli di sini, tapi insya Allah kita mencoba untuk sharing aja, kita sharing. Semoga ada secercah atau setitik manfaat ya buat teman-teman gitu. Dan alhamdulillah ini udah yang ke-15 ya Teh ya. Masya Allah, iya, tabarakallah. Ini udah yang Kita ke-15 terus bersuap-suap. teman-teman juga kalau misalnya mau lihat apa ulangannya itu selain di IGTV ada juga di YouTube. Jadi sama Family Kreativa disimpan di YouTube, tapi baru sampai 4 kali ya di ke YouTube-in. Ya, podcast ala-ala lah, ala-ala kita. Ya, alhamdulillah sekarang mah banyak fasilitas. Gitu, banyak fasilitas ya. Kalau kalau dulu kayaknya susah ya untuk bisa masuk TV atau bisa begini tuh susah banget, tapi sekarang kita memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Iya, wajazakillah khair ya Mbak Fitri. Iya, sekarang terbatas banget ya kita mau kemana-mana mau ini. Oke, kita kasih pertanyaan ya. Kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa teh? Apa teh? Pertanyaannya, surat yang apa? Surat di Al-Qur'an yang sangat populer tuh tentang peran ayah, tentang pendidikan ayah itu surat apa ya? Coba ada yang mau Saya jawab nggak? menjawab kalau gitu. Tadi kita nggak, biarin lah ya, itu udah pernah lah ya. Maksudnya udah pernah dibahas dan pasti tahu sih sebenarnya. Iya, kita ngebahas yang surat itu tuh pas waktu di episode ke-6. Gitu. Ya udah, saya Karena aja yang jawab. jangan. Karena emang di surat itu tuh apa ya? Saya tuh benar-benar kepatri Semua banget. ada ya. Jadi kepatri banget tentang bagaimana peran ayah, terus di sana itu membahas tentang apa, ngajarin apa gitu ke anak-anak gitu. Ada yang mau jawab nggak? Ya betul, Surah Luqman. Selamat ya Luqman, Bunda bukan. Ulfa. Tepatnya di surat Udah teh, ini ada gangguan nih. Surat Luqman, betul. Surat Luqman sebenarnya ada 14 ada 14 kali dialog loh di Al-Qur'an itu ya tentang ayah itu. Kalau tentang ibu hanya 2 gitu. Masya Allah ya, selamat ya buat Bunda Ulfa. Gitu. Tepatnya di ayat ke-13 sampai 19. Bunda Ulfa, selamat
Ditunggu DM-nya untuk alamat ya. Pilih deh, mau Bunda Ulfa mau yang mana nih? Mau kartu sensa? Mau buku ini? Atau mau stiker doa? Semuanya bagus kok. Insya Allah. Oke, sambil nunggu Bunda Ulfa ini ya, milih hadiah. Berarti ada 2 lagi hadiah. Tadi si Hope udah sama Bunda Fitri. Sekarang pertanyaan kedua teh. Apa ya? Oh ya, ini aja lah. Sebenarnya ini aja menurut pendapat aja boleh, karena kayaknya ada yang keluar datang masuk gitu, keluar masuk gitu ya. Jadi menurut yang nonton, apa sih peran ayah gitu? Itu aja, paling ya 1-2 lah, boleh. 2 aja deh, langsung 2, jadi supaya dapat hadiahnya Ya, 2 langsung. orang ya. Peran ayah apa sih buat Peran ayah dalam pendidikan anak itu apa sih? Kasih pendapatnya gitu. Silakan. Ada 2 hadiah lagi menanti. Bunda Ulfa jadinya mau apa nih hadiahnya? Mau buku secuplik, mau kartu sensa atau stiker doa? Nanti DM ya ininya alamatnya. Boleh nih, apa sih peran ayah dalam pendidikan anak gitu. Sebenarnya ya, mau kartu sensa, oke, kartu sensa angka ya, boleh. Berarti mungkin usia anaknya masih prasekolah ya. Oke, selamat ya dapat kartu sensa. Ini kartu sensa ini namanya sensa, itu ceritanya sensori. Jadi kartu ini bisa diraba, bisa diraba. Sebenarnya bukan cuma angka, kan ini angka ya. Ini angka. Sebenarnya ada yang kartu sensa hijaiyah, itu yang terbaru loh teh. Yang terbaru. baru ya. Nah, terus ada juga sensa huruf besar, huruf kecil gitu. Nah, itu tuh biasanya dipakai sama anak-anak prasekolah, anak-anak prasekolah. Tuh. Ya, selamat ya dapet ini. Oke. Oke, siapa yang mau cerita nih gimana pendapatnya tentang peran ayah dalam pendidikan? Gampang kok. Ya, ini yang datang tuh biasanya datang dan pergi. Wah, Bunda Ayu, peran ayah bagi anak-anak sebagai contoh yang baik dalam sholat dan juga ayah lebih ke kepribadian anak-anak, Bun. Oke, boleh deh, Bunda Ayu mau yang mana? Selamat ya. Ini mah tetangga, Bunda Ayu mah. Oh, ya berarti tinggal ini aja, datang ke rumah nanti dikasihin aja. Tinggal ngesot. Bunda Ayu mau yang mana milih? Sekarang tinggal ada 2 nih, tinggal buku sama stiker. Nah, tinggal buku sama stiker doa. Berarti satu lagi pertanyaannya adalah apa teh? Apa ya? Oh ya, sebenarnya panutan ayah tuh harusnya siapa gitulah, gampang. Panutan kita semua. Panutan kita semua. Oke, buku siap Bunda. Buku ya, buku homeschooling. Berarti sekarang tinggal stiker doa. Kayaknya Bunda Ayu ini udah punya stiker doa. Udah ada di rumah ya, Bunda Ayu ya. Oke, siapa panutan kita atau atau ayah itu harus menjadi teladan dan siapa yang diteladaninya gitu. Silakan, satu hadiah lagi stiker doa dari Familia Kreativa. Nabi Muhammad, ya barakallah. Eko Wahyua. Ini Bunda apa ayah ya? Ayah mungkin ya. Ayah. Wes, Bunda Ayu, iya Bu, produk FK mah wajib punya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, terima kasih ya. Ya, Bu, jadi 4 hadiah udah keluar semua. Pak Eko mungkin ya, Pak Eko. Jadi stiker doa buat Pak Eko. Oh, Ibu Eko, oke. Ya, Bu Eko dapat stiker doa. Jadi nanti silahkan kirimin alamat ya. Terus tadi yang kartu sensa itu Bunda Ulfa ya. Bunda Ulfa juga sama kirimin alamatnya. Terus tadi Bu Fitri, Bunda Fitri, Hub, dan Bunda Ayu buku. Oke, gitu aja. Gak kerasa sih ini udah jam berapa teh? Ya Allah, jam 11 kurang.
Eko Wahyu ini Ibu Ningrum. Oh iya, Bunda Ningrum. Ya ya, siap-siap. Bunda Ningrum nanti kirimin ya alamatnya ya. Wah, udah jam berapa nih 11 Teh? kurang 10. 11 kurang. Udah lama Ya, kan? udah lama ngalor ngidur ke sana kemarin ya. Ke sana kemarin udah 10.48. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan kita nih cuap-cuap tentang peran ayah di episode tentang pendidikannya. Jadi kita lebih spesifik. Nah, sampai jumpa di Duo Devi minggu depan. Eh, tapi masih dirahasiakan mau ngobrolin apa. Ya kan, Teh? Boleh Ya, mau kalau kasih cerita, ide, atau mau bahasin apa juga boleh ya. boleh banget. Misalnya mau ngobrolin soal apa ya boleh. Terus kalau misalnya ada bunda-bunda yang kepengen dengerin episode-episode sebelumnya, karena kan kita udah 15 nih, jadi kan pasti ada yang 14, 13 dan seterusnya, itu bisa lihat di IGTV-nya atau bisa akses YouTube-nya Familia Kreativa. Di situ juga kita upload juga si podcastnya, gitu aja. Itu aja ngobrol santai 2 Divi. Sampai ketemu lagi minggu depan di topik-topik yang insya Allah beragam. Dan bunda-bunda, ayah bunda tuh boleh banget ngasih arahan atau bukan arahan, apa ngasih ide mau ngobrol apa tuh boleh banget ya. Nanti masuk ke DM aja. Gitu mau ke Teh Deviana atau ke aku juga boleh. Gitu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teteh. Dadah. Dadah. Dadah, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, abang ini mah.